Selamat pagi pendengar di seluruh Indonesia. Puji syukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya kepada kita. Hari ini Dia akan menyertai kita lagi dan seterusnya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, pembahasan Alkitab kita hari ini tiba di Injil Lukas pasal 8 dari seluruh rangkaian rencana kita. Dari Injil Matius pasal 1 hingga Kitab Wahyu pasal 22. Dan hari ini kita ada di Injil Lukas pasal yang ke-8. Mari kita berdoa sebelum kita memulainya. Bapa di sorga, kami ingin membahas firman-Mu. Kami ingin mempelajarinya. Kami ingin mengetahui maksud-Mu. Kami ingin memahami pengajarannya. Mohon pimpinan-Mu, mohon Roh Kudus menyertai kami, memberikan kami akal budi untuk memahaminya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, kita akan membaca Injil Lukas pasal 8 ayat 1 hingga ayat yang ke-25. Ayat 1 hingga ayat yang ke-25 dari Injil Lukas pasal 8. Silakan Pak Alkitab Buku membantu kita membacanya. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Ketika banyak orang berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam satu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapakah mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengar. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar, mereka percaya sebentar saja, dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengarkan firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, "Ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau." Tetapi ia menjawab mereka,
Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu pun menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pasal 8 dimulai dengan pelayanan Tuhan Yesus yang keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, diikutin oleh 12 orang muridnya. 12 orang ini khusus mengikutinya, dipilihnya untuk menjadi saksi mata atas semua yang dilakukannya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jikalau ada siapapun yang menceritakan tentang kehidupan Tuhan Yesus, kita tidak boleh percaya. Tuhan sengaja memilih 12 orang murid agar dari merekalah kita menerima informasi yang akurat. Jadi kita tidak boleh percaya buku apapun yang dikarang oleh orang yang tidak bertanggung jawab, yang mungkin sengaja untuk menyimpangkannya dan lain sebagainya. Oleh sebab itu Tuhan sudah tahu sebelumnya, dan dia sengaja memilih 12 orang muridnya yang menyertainya siang dan malam untuk melihat semua yang dikerjakannya, supaya kita tidak sembarangan mempercayai orang, supaya kita hanya percaya kepada yang 12 orang itu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini dikatakan selain 12 orang murid, ada perempuan-perempuan yang membantu. Di sini ditekankan melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jadi melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Itu adalah orang yang kasih support dana. Nah, Maria Magdalena tentu yang sangat bersyukur karena sudah dilepaskan dari 7 roh jahat, ya. Anda bisa bayangkan, ya, berarti dia sangat bersyukur dan dia rela mungkin menyerahkan hartanya, dan dia bekerja supaya mendapatkan uang dan kemudian disumbangkan untuk pelayanan Tuhan Yesus. Dan di situ juga ada seorang wanita yang namanya Yohana. Ini istri Kusa, bendahara Herodes. Bendahara Herodes ini pasti banyak sekali duitnya, ya. Dan kita lihat bahwa bendahara Herodes inilah yang melayani Tuhan Yesus dengan kekayaannya. Jadi menyerahkan hartanya, dan perempuan-perempuan ini katanya melayani rombongan itu dengan kekayaan. Ada Susana juga di situ katanya, dan banyak perempuan lain. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pelayanan Tuhan selalu membutuhkan dana. Beberapa hari yang lalu saya sudah mengatakan bahwa pelayanan radio ini juga membutuhkan dana yang sangat besar, karena peralatannya dan semuanya itu mahal sekali, sehingga ini membutuhkan support dana yang sangat besar. Nah, jikalau pendengar ingin supaya lebih banyak orang mendengarkan Injil, supaya kebenaran bisa disampaikan lebih luas lagi, nah, marilah saya mengajak kepada pendengar sekalian, marilah kita sama-sama untuk melayani Tuhan, ya. Saya menyampaikan, Anda mendukung dengan dana. Itu berarti kita bekerja bersama-sama. Ya, terus terang sekali lagi saya sampaikan bahwa saya menyampaikan firman Tuhan bukan mengharapkan dibayar. Saya tidak dibayar. Saya menyampaikannya dengan sukarela. Jemaat saya sudah mencukupi saya sehingga saya tidak perlu cari makan dengan menyampaikan firman Tuhan
membutuhkan begini. Tetapi seluruh rangkaian pelayanan ini membutuhkan dana yang sangat besar. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama bergandengan tangan. Mari kita melayani Tuhan, mari kita memberitakan Injil, dan semua itu memerlukan dana untuk transportasi, untuk segala macam. Ya, sudah ada yang tergerak untuk menyerahkan atau untuk ikut ambil bagian dalam dananya. Kami sangat mengucap syukur, dan saya belum tahu apakah perlu menyebut nama mereka di radio ini karena saya belum minta izin kepada mereka. Nah, tetapi saya tahu Tuhan mencatat apa yang mereka sudah lakukan. Ada seorang ibu yang datang naik bus ikut mau ambil bagian dalam pelayanan radio ini. Ya, dia datang dan menyerahkan uangnya. Oh, saya terharu sekali. Saya sampai merasa, oh Tuhan, ya Tuhan berkati dia karena dia begitu mengasihi engkau. Dia ingin terlibat di dalam melayanimu dengan apa yang dia miliki, yang dia bisa lakukan. Nah, seperti perempuan-perempuan ini, ya, di situ ada Yohana, katanya Magdalena, Susana, mereka terlibat untuk mendukung pelayanan Tuhan. Kemudian kita lihat perikop berikut dari ayat 4 sampai 15 di sini. Ya. Ayat 4 sampai 15 mengenai perumpamaan Tuhan Yesus tentang penabur. Nah, ini sudah dibahas memang di sesi Injil Matius dan Markus, tetapi tidak apa-apa kita membahasnya lagi di sini. Tuhan Yesus memberi perumpamaan tentang rahasia kerajaan Allah. Rahasia kerajaan Allah ini diumpamakan, ya, dengan seorang yang menabur. Nah, sebenarnya menabur ini diumpamakan atau dipakai untuk menjelaskan tentang memberitakan Injil. Menabur itu memberitakan Injil. Nah, benihnya ada yang jatuh di tepi jalan, di tanah berbatu, di tanah di semak duri, dan juga di tanah yang subur. Jadi ada 4 jenis katanya. Nah, yang jatuhnya di tepi jalan itu katanya, itu sepertinya benihnya baru ditabur, datang burung, sudah dimakan atau diinjak orang, bonyok dia punya benih. Ada, ya. Ada orang yang duduk mendengarkan firman Tuhan pada waktu seminar KKR, sedang dalam mendengar itu saja, nggak tahu kenapa nggak masuk gitu ya, nggak masuk. Jadi firman Tuhan sepertinya tidak masuk. Mengapa? Karena segera dipatuk burung, mungkin diinjak orang benih itu. Dan ada juga yang orang yang seperti, ya, hatinya seperti di tanah yang berbatu, pada waktu sedang mendengar di situ, ya, sedang mendengar, dia sepertinya terima, senang sekali dia menyambut dengan penuh sukacita katanya. Nah, ini orang percaya pada waktu itu. Cuman sayang, ya, ternyata tidak ada akarnya karena dia bukan percaya, mengerti, dan dia tidak berusaha untuk mencari tahu lagi lebih banyak. Dan yang demikian katanya, nanti, ya, ketika penganiayaan datang atau kesusahan datang, nah, ketika masalah timbul oleh karena imannya, segera, ya, layu lagi, segera kering, ya, tidak ada akar sama sekali. Dan yang jenis yang ketiga yang jatuh di semak duri. Jatuh yang di semak duri katanya ini tumbuh baik, ya, tetapi tidak bisa berbuah lebat dan dihimpit oleh semak duri. Nah, semak duri di sini apa yang dimaksudkan dengan semak duri katanya? Kekayaan dan kekhawatiran dunia. Nah, kekayaan dan kekhawatiran dunia rupanya bisa menghimpit firman Tuhan. Akhirnya katanya di ayat yang ke-7, yang di semak duri ini juga bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati juga, ya. Rupanya yang di tepi jalan memang tidak tumbuh sama sekali, yang di tanah yang berbatu mati juga, tumbuh sebentar kena jemur matahari mati, dan yang jatuh di semak duri dihimpit oleh semak duri, kekhawatiran dunia dan kekayaan menghimpitnya mati juga. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, nah, yang tumbuh adalah yang jatuh di tanah yang subur katanya, yang sungguh-sungguh percaya dan kemudian menghasilkan buah yang matang. Hanya yang jatuh di tanah yang subur inilah yang akan menghasilkan jemaat lokal yang betul-betul alkitabiah dan yang bertumbuh sehat.
sekali. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, inilah maksud perumpamaan Tuhan Yesus Kristus. Dia menceritakan atau dia mengajarkan bagaimana sebuah jemaat bisa berdiri di muka bumi ini, yaitu melalui pemberitaan firman Tuhan, seperti orang menaburkan benih. Dan kemudian dia berkata di ayat yang ke-16 sampai yang ke-19, di situ dikatakan bahwa tidak ada orang yang menyalakan pelita dan ditutup dipakai tempayan atau pakai gantang gitu, atau ditaruh di bawah tempat tidur katanya. Tidak ada yang begitu ya. Semua orang menyalakan pelita itu akan ditaruh di kaki Dian supaya semua orang bisa menikmati cahaya. Oleh sebab itu tidak ada yang tersembunyi, karena semua akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan katanya. Nah, ayat 16 ini adalah 18. Ayat 18 ini sesuatu yang perlu dicamkan. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, katanya, siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, apa ini ya? Apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Ya, bahwa siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga. Ya, semua yang ada padanya. Apa yang dimaksudkan? Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ingat Tuhan Yesus berkata ini sesudah dia menceritakan tentang penaburan benih itu. Nah, tentu ya maksudnya ini begini ya. Sifat hati orang yang menentukan apakah dia jenis itu tepi jalan, tempat tanah berbatu, semak duri, atau tanah yang subur, itu adalah bagaimana sikap orang ini terhadap perkara sorgawi atau perkara rohani. Ya, jadi bagaimana ruang hatinya? Adakah di dalam hatinya ruang yang tersisa untuk perkara yang bersifat rohani? Kemarin saya sudah menyinggung hal ini ya. Banyak orang ya hatinya sungguh penuh ya. Hatinya penuh dengan apa? Penuh dengan perkara-perkara duniawi, materi dan jasmani. Hatinya penuh dengan ini keinginan untuk mengejar harta duniawi. Hatinya penuh dengan perkara-perkara jasmani. Hatinya bahkan penuh dengan dendam. Hatinya penuh dengan kebencian. Hatinya penuh dengan berbagai hal yang sesungguhnya mengerikan sekali, dan tidak ada sisa sedikit pun lagi di dalam ruang hatinya bagi Allah Sang Penciptanya. Tidak ada sisa sedikit pun di dalam hatinya ruangan untuk perkara-perkara yang rohani. Tidak ada di dalam hatinya sisa ruangan untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau hatinya tidak ada ruang untuk itu, maka dia juga tidak menyediakan waktu untuk itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tidak ada sedikit pun kerinduan untuk memahami perkara rohani. Hidupnya hanyalah siang malam begitu saja. Begitu ya, dia pagi-pagi sudah buka toko mungkin, sampai malam-malam baru pulang. Pulang saja sudah capek, kemudian langsung tidur ya, langsung tidur. Dan besok ulangilah begitu puluhan tahun dia demikian. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya katakan rajin itu baik. Tetapi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jikalau engkau tidak menyisikan ruangan di dalam hatimu untuk perkara rohani, untuk perkara sorgawi, celakalah engkau. Untuk apa kita dilahirkan sesungguhnya? Untuk apa? Untuk repot-repot di dunia ini? Untuk repot-repot di dunia ini, habis itu mati dan masuk neraka, lebih celaka lagi. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jangan. Allah mau kita menikmati surga yang mulia. Dia mau kita pergi ke tempatnya supaya di sana kita bisa bersama dengan Dia, kita bisa menikmati kemuliaan surgawi. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mungkinkah Anda kebetulan tune in di frekuensi ini? Saya ingin
mengajak kepada Anda, marilah kita menyisikan hati kita ruangan untuk perkara rohani dan perkara surgawi. Karena itu sangat penting. Nah, barang siapa yang tidak mempunyai keinginan akan perkara rohani, barang siapa yang tidak mempunyai keinginan untuk memahami hal-hal tentang Allah, maka apa yang ada padanya akan diambil. Apa yang ada padanya? Ya, sebenarnya dia tidak punya apa-apa selain nyawanya. Itulah yang akan diambil. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sungguh mengerikan, bukan? Selanjutnya katanya di ayat yang ke-19 sampai yang ke-21. Nah, ibu dan saudara-saudaranya mau ketemu dengan dia. Wah, Tuhan Yesus sibuknya bukan main. Dia jalan sana jalan sini, dari kota ke kota, dari desa ke desa, sehingga saudara-saudaranya rindu juga kepadanya. Dan mereka manusia toh, dan ibunya juga rindu kepadanya, dan ibunya pasti mengkhawatirkannya. Saya menekankan dan tolong dicatat dengan baik ya. This is the bottom line ya. Jadi ini di garis bawahi. Ini Maria ini adalah ibu Yesus, dia menjadi manusia. Dia bukanlah ibu Allah. Ini tolong diperhatikan amat sangat. Karena di sini karena orang memberitahukan kepadanya, karena ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Nah, saudara-saudaranya, saudara kandungnya ada 4 laki-laki dan minimum ada 2 perempuan ya. Jadi Tuhan Yesus ini sekurang-kurangnya 7 bersaudara. Sekurang-kurangnya. Memang Tuhan Yesus yang dilahirkan yang pertama. Sesudah itu kemudian saudaranya yang lain dilahirkan oleh Maria. Jadi mustahil Maria itu perawan ya, sampai sesudah melahirkan 7 anak. Itu tidak mungkin ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Alkitab mencatat bahwa dia mempunyai banyak saudara. Nah, saudara-saudaranya datang mau ketemu dengan dia. Dan dia berkata, apa? Siapakah saudaraku? Katanya, saudaraku adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Nah, kita inilah saudaranya dan ibunya. Ya, dia ingin berkata bahwa sesungguhnya dia tidak mempunyai ibu. Dia hanya sebagai manusia yang mempunyai saudara kandung. Tetapi ketika dia mati di atas kayu salib, kemanusiaannya sudah disalibkan. Nah, dengan jelas sekali, jangan jelas sekali bahwa di dalam ini ya, di dalam firman Tuhan ya, di dalam Efesus pasal 2 ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia. Jadi Yesus Kristus sudah mati sebagai manusia dan dia bangkit dan dia adalah Allah yang maha kuasa. Jadi janganlah menyebut Maria itu bunda Allah. Itu satu kesalahan yang amat besar sekali. Dan dia sini Tuhan Yesus sendiri berkata, Maria itu bukan ibunya, dia berkata. Dan Yakobus, kemudian Yusuf dan lain sebagainya itu bukan saudaranya. Dia sendiri berkata demikian. Yang menjadi saudaranya dan ibunya adalah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya tidak bermaksud menyinggung gereja manapun dan orang Kristen manapun. Saya hanya mau menyampaikan dan menguraikan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Di sini jelas-jelas dikatakan bahwa yang menjadi ibunya dan saudaranya adalah yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Itu benar. Ini statement Alkitab. Oke pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kita kembali lagi untuk membahas Injil Lukas pasal yang ke-8. Injil Lukas pasal yang ke-8, sekarang kita tiba di ayat 22 sampai 25, yaitu peristiwa di mana Tuhan Yesus bersama-sama muridnya menyeberang Danau Galilea. Mungkin bayangan kita danau itu kecil, tetapi sesungguhnya danau itu besar. Karena dari seberang yang satu tidak bisa melihat seberang yang lainnya. Itu danau yang besar sekali, jadi seperti lautan. Ya. Nah, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya, marilah kita bertolak ke seberang danau. Nah, Tuhan yang Maha Kuasa, dia tahu persis di seberang danau di sana ada apa.
Dia tahu apa yang akan dia lakukan. Dia bukan tidak ada tujuan bertolak ke seberang danau, karena ada satu orang yang sangat perlu untuk ditolong di sana mungkin. Jadi dia mengajak muridnya untuk pergi ke seberang sana. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita lihat ya, nanti kita akan membaca perikop di mana Tuhan Yesus mengusir roh jahat yang memasuki seorang yang sangat sungguh memprihatinkan, karena roh jahat yang merasukinya itu sedemikian banyaknya, sampai ribuan ekor babi pun ya tidak cukup untuk menampung itu roh jahat yang telah memasuki orang itu. Anda bisa bayangkan jikalau seseorang dirasuki, jangankan sampai ribuan iblis, satu aja udah setengah mati, apalagi ini orang dirasuki oleh ribuan iblis. Waduh, ya tak dapat saya bayangkan betapa mengerikannya. Dan Tuhan Yesus menyeberang ke sana sebenarnya dengan tujuan untuk menolong orang ini. Oleh sebab itu ketika perahu mereka sedang menuju ke sana, di tengah jalan tiba-tiba terjadilah katanya sekonyong-konyong. Jadi tadinya itu cuacanya baik, semuanya baik. Jadi Tuhan Yesus di kapal dia ngasoh, dia tidur sejenak. Mengapa Tuhan Yesus perlu tidur? Ya dia mengenakan tubuh jasmani manusia yang memiliki sel-sel yang juga bisa rusak dan bertumbuh seperti tubuh kita, daging kita ini. Dia mengenakan itu. Oleh sebab itu dia memerlukan istirahat, dia perlu tidur juga. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya membaca buku yang ditulis oleh Ahmad Didat yang sengaja mengekspos hal-hal yang demikian dan berkata bahwa Yesus itu manusia, katanya. Dia itu manusia, ya. Nabi Isa itu manusia saja. Oh ya, betul ya. Kita tidak menyangkal sedikit pun bahwa dia adalah manusia. Karena dia ingin menyelamatkan manusia, maka dia datang untuk menjadi manusia. Oleh sebab itu dia tidur. Nah, sedang tidur itulah iblis action kelihatannya, karena dia tahu Tuhan Yesus pergi ke seberang sana ingin mengusik-ngusik dia, sehingga sekonyong-konyong terjadilah taufan yang besar sekali ke danau itu, dan perahu mereka hampir karam, sudah masuk air. Ini bukan orang yang gak bisa naik perahu ini para nelayan ini. Jadi mereka sebenarnya orang yang sangat-sangat lincah berperahu, tetapi karena taufannya besar sekali, ya mungkin supaya untuk menghalangi murid-muridnya dan Tuhan Yesus untuk mencapai seberang sana, sehingga terjadilah ini ya badai yang begitu besar itu. Dan katanya seorang muridnya datang membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Mungkin ada yang teriak karena murid-muridnya ya membangunkan dia, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun, katanya, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Mungkin dia bilang, "Diam." Wah, langsung diam semuanya itu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, yang dilupakan oleh Ahmad Didat adalah bahwa dia memiliki kuasa bukan hanya atas iblis. Dia memiliki kuasa atas angin, atas air, atas pohon. Pohon dia hanya berkata, "Mulai sekarang kamu jangan berbuah lagi." Langsung pohonnya layu. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, siapakah orang ini? Murid-muridnya semuanya sampai bertanya, katanya, "Siapakah gerangan orang ini?" Sampai sampai apa? Angin pun taat kepadanya, air pun taat kepadanya. Siapakah gerangan orang ini? Nah, ini sebuah pertanyaan yang patut untuk ditanyakan oleh siapapun juga yang memiliki hati yang rindu akan perkara rohani. Barang siapapun ya perlu bertanya akan pertanyaan ini. Karena apa? Karena jikalau Anda tidak memiliki keinginan untuk memahami hal-hal surgawi dan hal-hal yang rohani, maka engkau akan binasa. Tetapi jikalau ada, maka engkau akan dituntun. Barang siapa yang memiliki, dia akan diberi. Yang tidak punya justru akan diambil. Yang punya justru akan dikasih. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat, katanya, mereka takut sekali ya. Anda bayangkan ya,
Anda ada di samping seorang yang berkata kepada angin ribut suruh diam, langsung angin ribut itu diam. Anda ada di sampingnya. Apa perasaan Anda kira-kira waktu itu? Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, siapakah gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya? Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dia bukan sembarangan pribadi. Di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Dan kemudian Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Nah, inilah Dia yang sedang menghardik ini angin dan air itu. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 berkata bahwa Dia menghampakan dirinya untuk menjadi manusia. Di dalam Ibrani pasal 2 ayat 9 berkata, untuk waktu yang singkat Dia dibuat lebih rendah dari malaikat untuk menyelamatkan manusia. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, siapakah Dia? Dia adalah Allah. Dia adalah juru selamat manusia. Oke pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan membaca lagi Alkitab kita dari ayat 26 sampai ayat 56. Ya, 26 sampai 56. Pak Alkitab buku akan membantu kita membacanya lagi. Silakan. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui Dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat yang sunyi. Dan Yesus berkata kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di situ sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu ke kota dan ke kampung-kampung di sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Dan orang-orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang di rumahnya. Karena anak-anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan
yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa yang sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dalam dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur." Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, "Hai, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Oke pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada dua catatan peristiwa yang sangat panjang. Yang pertama adalah mengenai seorang yang kerasukan ribuan setan. Anda bisa bayangkan ribuan ya, bukan satu. Waduh ya, ini sungguh sesuatu yang sangat-sangat dahsyat sekali. Karena ribuan setan merasuki satu orang. Anda bisa bayangkan ya, orang kerasukan satu aja sudah setengah mati, apalagi ini ribuan ini. Nah, oleh sebab itu Tuhan Yesus waktu mau mencapai tempat itu saja sudah dihalangi oleh taufan, oleh angin ribut. Tetapi akhirnya taufan dan angin ribut itu dihardik oleh Tuhan dan semuanya akhirnya tenang. Akhirnya mereka tiba juga di seberang di sana. Dan setelah naik katanya ke darat, ini orang yang kerasukan ini, setannya yang menggerakkan dia pasti datang dan tersungkur di bawah kaki Yesus katanya di situ ya. Tersungkur katanya, langsung berkata, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, perlu Anda ketahui bahwa ini iblis ini, setan ini asalnya dari mana? Tuhan tidak menciptakan iblis, tidak menciptakan setan, tapi Tuhan menciptakan malaikat. Ya, Tuhan menciptakan malaikat. Dan Alkitab mencatat di dalam kitab Wahyu, itu sepertiga dari jumlah malaikat itu menentang Allah, dipimpin oleh komandannya yang di dalam Yesaya pasal 14, di situ bahasa Latinnya disebut Lucifer. Ya. Lucifer ini memimpin sepertiga. Lucifer ini adalah malaikat yang paling hebat, yang paling cemerlang. Ya. Dia lebih hebat dari malaikat lain semuanya, dan dia mengepalai musik kelihatannya, karena dia pegang gambus katanya, dia pegang alat musik. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itulah iblis jago main gambus itu, ya. Jangan main-main dia jagonya itu ya. Dia jago musik, ya. Nah, dia memberontak terhadap Allah dan dia membawa sepertiga dari jumlah malaikat ikut dia. Jadi berapa banyak jumlah iblis? Ada sepertiga jumlah malaikat. Jadi berapa banyak malaikat? Tidak tahu. Dicatat di dalam Alkitab dikata berlaksa-laksa jumlahnya. Tak terhitung jumlahnya. Jadi berapa banyak itu iblis. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihat ya, sepertiganya jatuh dan sebagian sudah dikurung
sebagian dikurung. Nah, Anda baca di dalam kitab Yudas, itu kitab Yudas yang satu kitab sebelum kitab Wahyu, itu ada Yudas, surat Yudas. Nah, surat Yudas kalau Anda baca cuma satu pasal dari ayat 6 sampai 7, di situ dikatakan bahwa ada sebagian ya malaikat yang dikurung. Yang dikurung itu apa? Yang dikurung itu di situ dikatakan adalah yang berzina. Nah, mengapa ada malaikat yang memberontak, yang masih berkeliaran, kemudian ada yang dikurung? Bedanya adalah yang masih berkeliaran ini yang tidak melakukan perzinahan. Sedangkan yang dikurung di kata surat Yudas ini, itu adalah yang melakukan perzinahan. Nah, berzina dengan siapa? Kita tidak ada catatan lain selain yang di kitab Kejadian pasal 6, yaitu anak-anak Allah katanya menghampiri anak-anak manusia sehingga melahirkan manusia raksasa katanya. Nah, mengapa malaikat kok bisa bersetubuh dengan manusia? Bukankah malaikat itu tidak kawin dan tidak mengawinkan, kata Tuhan Yesus? Iya, betul. Itu habitatnya tidak kawin dan tidak mengawinkan. Oleh sebab itu di dalam surat Yudas dikatakan meninggalkan ini tempat ini ya, katanya malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaannya. Tidak taat pada batas-batas kekuasaannya itu artinya tidak taat kepada ketentuan mereka yang tidak menikah, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman. Tempat kediaman itu habitat. Ya, jadi yang meninggalkan habitat mereka katanya dengan belenggu yang abadi yang sama seperti Sodom dan Gomora, kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan. Jadi malaikat yang mengadakan percabulan itu dikurung. Yang tidak mengadakan percabulan itu nanti akan dihukum pada waktu masa penghakiman. Jadi begini, Tuhan itu fair ya. Tuhan itu fair, Dia adil ya. Nah, manusia juga akan dihakimi nanti di saat penghakiman. Malaikat juga akan dihakimi di saat penghakiman. Oleh sebab itu lihat, iblis ini yang adalah asalnya dari malaikat itu, dia berkata, dia pikir Tuhan Yesus sekarang juga akan masukkan dia ke dalam neraka. Dia bilang ya, aku mohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku. Maksudnya jangan sekarang ini dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi dia minta supaya diizinkan masuk ke dalam babi itu. Ya, Tuhan Yesus mengizinkannya. Tuhan Yesus fair ya. Dia diizinkan masuk ke dalam babi. Dan babi yang dirasuki oleh ribuan iblis ini semuanya terjun ke dalam jurang. Dan mati lemas semuanya. Ya, ribuan ekor babi mati lemas. Yang punya babi itu pasti marahnya bukan main-main. Dan akhirnya pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sungguh tak beruntung orang di kampung itu ya. Karena apa? Karena mereka lebih menyayangkan babi mereka daripada nyawa mereka. Inilah manusia. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata bahwa orang kaya masuk surga seperti onta masuk lubang jarum. Karena mereka lebih menyayangkan hartanya daripada nyawanya. Ini sesuatu yang betul-betul coba tolong dicamkan ya. Ini benar ini ya. Orang kaya banyakkan mereka lebih menyayangkan hartanya daripada nyawanya. Nah, akhirnya orang itu, penjaga babi itu lapor sama tuannya. Akhirnya katanya lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka. Meninggalkan mereka. Mereka tidak mau menerimanya. Mereka tidak mau diselamatkan. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mungkin banyak orang lain juga mau diselamatkan di situ, tetapi sebagian pemimpinnya melarang mereka. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tahukah Anda ada negara yang melarang pemberitaan Injil di dalamnya oleh pemimpin mereka? Saya berkata, kasihanlah ya. Sayang sekali orang di dalamnya itu akan binasa. Dan celakalah pemimpin-pemimpin negara itu yang menutup pintu sorga bagi orang lain karena mereka tidak rela memasukinya, dan mereka menutupnya bagi orang lain juga. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini ya. Akhirnya Tuhan Yesus karena ditolak ya, disuruh pergi, ya dia pergi ya. Makanan yang enak tidak dipaksakan tetapi sifatnya ditawarkan ya. Agama yang baik sifatnya menawarkan bukan memaksakan. Kalau yang memaksakan itu pasti racun ya. Makanan yang enak tidak dipaksakan.
racunlah yang perlu dipaksakan. Kalau makanan yang enak ditawarkan. Itu prinsip yang saya selalu kumandangkan. Akhirnya Tuhan Yesus mau berangkat dari kota itu, ya dari desa itu, dan orang yang sudah disembuhkan ini kepingin ikut dia. Tapi Tuhan Yesus bilang, lebih baik kamu pulang ke rumahmu, ke kampungmu, dan beritakanlah apa yang Allah perbuat padamu kepada orang-orang di kampungmu. Karena mereka tidak menolak kamu, karena mereka menolak saya, jadi kamu wakil saya di sana. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari barang siapa yang sudah memahami kebenaran, barang siapa yang sudah mengerti kebenaran, mari pulanglah ke kampungmu, beritakanlah kepada mereka. Mari mungkin saya tidak bisa pergi ke kampungmu untuk memberitakan Injil ke sana karena orang tidak senang ya. Tetapi kamu orang di sana, kamu bisa menyaksikan apa yang Tuhan Yesus telah buat atas dirimu, yaitu keselamatan jiwamu, yaitu Dia telah menyelamatkan engkau. Dia telah memberikan kamu jaminan keselamatan. Itu sangat penting sekali. Dan perikop berikut dari ayat 40 sampai ayat 56 menceritakan seorang katanya yang namanya Jairus ini. Yang namanya Jairus, ya anak putrinya yang kira-kira umur 12 tahun sakit katanya. Sakit lalu dia pergi mencari Tuhan Yesus. Mungkin jalannya jauh sekali ya katanya. Nah, dia tersungkur di bawah kaki Yesus katanya. Dia tersungkur di situ dan memohon supaya Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya. Padahal kalau dia punya iman seperti perwira yang kita sudah bahas itu, perwira itu bilang enggak usah datang, cukup ngomong satu kata saja katanya. Cukup ngomong satu kata saja. Bahkan dia bilang dia sendiri tidak layak untuk bertemu Tuhan Yesus. Bayangkan. Tapi ini Jairus ini mau Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Nah, imannya kelihatannya tidak begitu kuat ini ya. Dia pikir kalau Tuhan Yesus tidak datang, putrinya tidak sembuh. Jadi dia mohon-mohon supaya Tuhan Yesus datang. Nah, lihat tingkatan iman orang berbeda-beda ya. Dan Tuhan Yesus tahu pasti Jairus ini ya imannya tidak begitu kuat ya, dia tidak begitu yakin Tuhan Yesus itu juru selamat, dia tidak begitu yakin bahwa dia itu Allah yang maha tinggi. Mungkin Jairus ini tipe orang yang menganggap Yesus itu cuma nabi saja gitu ya. Ya, mudah-mudahan nanti putrinya bisa sembuh karena dia itu nabi katanya. Nabi Yesus begitulah ya. Atau dia itu guru yang hebat, yang kedengarannya sudah menyembuhkan banyak orang, makanya dia datang memohon. Begitulah mungkin anggapannya Jairus begitu. Karena hari ini juga banyak orang yang percaya Yesus seperti Jairus yang awal. Jadi dia percaya, dia tidak mau terima Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia, yang sungguh mau menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Mereka bilang dia cukup nabi saja. Ada yang percaya bahwa dia bukan Allah, dia Tuhan. Dia itu katanya. Kita bilang kenapa dia Tuhan? Oh, dia Tuhan dan manusia katanya. Begitulah. Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, di perjalanan ada seorang ya. Ini Tuhan Yesus sengaja pakai peristiwa seorang ibu tua ini yang sakit pendarahan. Ibu ini juga dengar Yesus siapa, dan imannya lebih hebat dari iman Jairus. Dia berpikir di dalam hatinya bahwa kalau saya pegang saja jubahnya itu, kalau saya pegang saja ya, maka saya akan sembuh. Sebenarnya ibu ini kalau imannya lebih hebat lagi, dia akan berpikir begini, saya sebut dalam namanya saja saya sembuh, saya pasti sembuh. Oh, akan sembuh ya. Kalau dia berpikir begini, dalam nama Yesus orang Nazaret ini saya sembuh gitu. Dia akan sembuh. Nah, tetapi dia masih lebih bagus imannya daripada Jairus ini. Dia berpikir dalam hatinya, kalau saya pegang jubahnya saya akan sembuh. Akhirnya dia mungkin berdesak-desakan dengan orang banyak. Akhirnya dia pegang itu jubah Tuhan Yesus dan dia sembuh. Wah, dia sembuh. Hebat, dahsyat sekali. Ya, itu dia sembuh. Tetapi apakah Tuhan Yesus tahu siapa dia? Oh, tahu persis, ya tuh. Dari siapa bapaknya, siapa mamanya, dan semuanya tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Tapi kenapa Tuhan perlu bertanya? Tuhan tanya, siapa yang menjamah? Tuhan mau supaya dia itu mengaku sendiri. Tuhan Yesus tanya, siapa yang menjamah aku? Wah, tidak ada orang ngaku. Ya, Petrus datang sama Tuhan, pasti dia bilang, guru, banyak orang berdesak-desakan, yang jamah guru itu banyak orang. Nah, mau tanya siapa yang jamah lagi? Ya, semuanya yang dekat-dekat ini pasti jamah gitu. Tapi Tuhan Yesus bilang, katanya, tidak, ada satu orang menjamah aku. Nah, perempuan ini pikir
pikir daripada saya dituding hidung saya, lebih baik saya cepat-cepat ngaku saja. Oleh sebab itu perempuan ini langsung maju ke depan. Dia mengaku, sayalah orangnya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Dan dia menceritakan bagaimana dia telah menderita pendarahan sekian lama. Dan dia bertekad kalau dia jamah jumpai jubah Tuhan Yesus, dia akan sembuh. Dan dia sekarang dia bilang dia sudah sembuh. Tuhan Yesus senang dengan pengakuannya. Pengakuannya itu menguatkan imannya Jairus. Yang tadi imannya itu hampir rontok. Apalagi ini ada orang datang nanti kasih tahu anaknya sudah mati. Bukan lagi sakit, bahkan sudah mati. Pasti imannya rontok. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Dan ketika ibu ini ceritakan, wah Jairus punya iman pasti kuat. Tuhan Yesus bilang kepada ibu ini, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Dan kemudian datang bilang sama Jairus, anak kamu sudah mati, jangan lagi susah-susahin guru katanya. Tapi Tuhan Yesus bilang, jangan takut, percayalah dan anakmu akan selamat. Untung Jairus sudah dikuatkan imannya oleh kesaksian dari ibu ini ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, akhirnya mereka sampai di rumahnya Jairus. Tuhan Yesus bilang anak itu tidak mati, dia tidur saja. Orang semuanya tertawa karena mereka tahu sudah dingin kok badannya, bagaimana sih mungkin ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, akhirnya Tuhan Yesus mengajak 3 orang masuk, Petrus, Yakobus dan Yohanes dan ayah ibu anak itu sampai ke dalam. Tuhan Yesus hanya memanggil dia bangun, katanya jangan menangis, ya tidak mati katanya kan. Terus katanya dia berseru, katanya hai anak bangunlah, dan bangunlah anak itu. Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, semua mujizat ini Tuhan Yesus lakukan adalah untuk membuktikan bahwa dia adalah Mesias, dia adalah anak Allah, bahkan dia adalah Allah sendiri, dan dia adalah juru selamat. Ya, hari ini dia tidak memberikan kuasa ini kepada kita karena kita bukan untuk show of force, bukan ya. Bukan. Dia suruh kita untuk memberitakan apa yang sudah dituliskan, apa yang telah disaksikan oleh para rasul dan para nabi. Jadi kalau hari ini orang tidak mendengar kesaksian kita, kalau hari ini orang tidak mendengar pemberitaan Injil kita, dia bukan tidak percaya kepada kita, dia tidak percaya kepada para rasul dan para nabi yang menuliskan ini. Kita hanya menceritakannya saja. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Kita lihat Tuhan melarang mereka menceritakannya. Mengapa? Karena Tuhan tahu bahwa jikalau semakin ini diceritakan, para ahli Taurat dan orang Farisi akan semakin marah dan mereka akan lebih cepat membunuhnya. Sementara dia belum selesai mendidik murid-muridnya. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Tuhan, kami sungguh bahagia, kami bisa mengenal Engkau, kami bisa percaya kepadamu, Engkau adalah juru selamat kami yang hidup, Engkau telah menanggung semua dosa kami di atas kayu salib. Terima kasih untuk semua ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dengan segenap hati kami. Amin. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari layanilah Tuhan. Layanilah Tuhan. Mungkin Anda tidak diberi karunia untuk berkhotbah, tapi Anda bisa melakukan sesuatu, yaitu SMS, ya, atau kasih tahu teman Anda melalui telepon. Dengarkan firman Tuhan, supaya mereka mendengarkannya dan mendapat berkat juga. Saya undur diri dari hadapan Anda. Tuhan memberkati. Amin.